Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yahrumu bil haidi wan nifas. Jadi iki membahas masalah perkara yang diharamkan bagi orang yang haid ataupun nifas. Wa yahrumu lan haram, oleh haram sebab apa? Bil haidi sebab haid, wan nifasi lan nifas. Lah sing diharamke apa? Samaniyatu asya'a, apa 8 pira-pira perkara, wiji-wiji. Jadi orang yang haid ataupun nifas iku haram melakukan 8 perkara. Lah 8 perkara iki apa? As-sholatu, rupane salat. Jelas ketika seseorang perempuan kok di situ mengalami haid ataupun nifas, niku haram, tidak diperbolehkan melakukan sholat. Sholat sing fardu apa sunnah? Qauluhu as-sholatu ay fardun au naflan, baik iku sholat fardu ataupun sholat sunnah, iku tetap tidak diperbolehkan bagi perempuan yang posisinya haid atau nifas. Wa kada sajdatu tilawati wa syukri, dan begitu juga sujud tilawah, sujud syukur, iku tetap tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Karena ada ulama yang mengatakan sujud tilawah, sujud syukur iki hukumnya seperti sholat. Artinya di situ tidak diperbolehkan bagi orang yang haid ataupun nifas. Jadi sholat iki tetap bagi perempuan yang posisinya haid ataupun nifas. Nah, itu berarti apakah wajib dikondok apa enggak? Lah, sholatnya perempuan yang posisi haid atau nifas tergantung. Ketika darah keluar iki di selain waktu sholat atau berhentinya darah kok di selain waktu sholat, niku tidak wajib sholate, tidak wajib dikondok. Nah, jadi misalkan keluar darah jam 8 pagi. Nah, keluar darah haid atau nifas jam 8 pagi. Lah iku berarti sholat zuhure, asar seterusnya iku tidak wajib, bahkan haram dilakukan. Lah adapun mengkondoknya iku ada ulama yang mengatakan makruh. Nah, jadi ketika nantinya kok darah keluar misalkan di luar waktu sholatku, gak wajib sholat zuhure. Tapi misalkan darah iki mau berhenti di luar waktu sholat, iku juga sama tidak wajib. Misalkan jam 8 pagi darah berhenti, darah haid atau nifas. Nah, iku sholat subuh yang posisinya masih dalam keadaan haid, niku tidak wajib. Nah, yang wajib iku ketika darah keluar atau berhenti di waktu sholat. Contoh misalkan darah keluar, misalkan darah haid atau nifas keluar misalkan jam 4 sore. Jam 4 sore belum sholat asar posisinya, malah keluar darah haid atau nifas. Lah iku sholat asar tetap wajib, tapi wajibnya tidak tidak, tapi sholatnya kodok, statusnya tetap dia kodok. Kodok iku nantinya ketika dia sudah suci, lah baru dilakukan sholatnya niate usolli fardul asri kodok alillahi ta'ala. Ya. Adapun nantinya kok misalkan darah kok berhenti di waktu sholat, iku juga sama, wajib dikodok, wajib dilakukan. Nah, misalkan jam 1:30 darah haid atau nifas iki berhenti, lah iku berarti sholat zuhure wajib. Nah, statusnya tetap ada niku, soalnya apa? Masih dalam waktu sholat. Nah, 1:30 kan sholat gak masalah. Sing kedua wasaumu lan poso. Jadi puasa iki juga diharamkan bagi orang yang haid ataupun nifas. Lah puasa sunnah apa wajib? Ai fardun au naflan. Puasa wajib ataupun sunnah iku sama-sama hukumnya tidak boleh bagi perempuan yang haid atau nifas. Yang ketiga posisinya wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Membaca Quran itu tidak diperbolehkan bagi perempuan yang posisinya haid ataupun nifas. Lah, tapi dalam kitab-kitab lain, salah satunya kitab I'anah, itu memang ada catatane, perempuan memang diharamkan membaca Quran bagi orang yang haid ataupun nifas, niku memang ketika
niate membaca Quran. Yang pertama, yang kedua di situ ada suarane. Jadi suara di situ membaca Quran. Jadi mengecualikan ketika misalkan posisinya itu tidak niat membaca Quran. Contoh, ketika kita posisi makan misalkan, posisi makan, lah misalkan posisinya haid atau nifas, posisinya junub. Lah membaca bismillahirrahmanirrahim dalam makan itu tetap boleh, tetap disunahkan. Tapi niate zikir, ketika memang posisinya dalam keadaan junub, haid atau nifas. Jadi tetap makan, minum tetap disunahkan membaca bismillah, tapi niatnya zikir. Nah, sing masalah iku ketika posisi dia haid atau nifas iku membaca bismillah, niate membaca Quran. Lah niku sing bermasalah. Soalnya orang yang haid nifas ku nggak boleh membaca Quran. Nah, terus yang kedua mengecualikan misalkan ketika seseorang iki membaca Quran, niatnya membaca Quran, tapi di dalam hati tidak sampai keluar suara nih, nggak nyampe mengeluarkan suara, itu nggak masalah. Nah, nanti ada catatan-catatannya dalam kitab-kitab lain iku mau. Wa mashul mushafi, sing keempat lan demek mushaf. Demek mushaf iki termasuk perkara yang tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Nah, pengertian dari mushaf iki apa? Wa huwa utawi mushaf dalam syarah iku ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala baina daftaini. Jadi nama sebuah perkara yang di situ ada kalamullah. Nah, ada ayat-ayat Quran misalkan. Lah, di antara dua sampul iku namanya mushaf. Jadi ngeten. Misalkan kita punya Yasin atau misalkan juz amma yang biasanya beredar di masyarakat, jadi buku juz amma kecil atau misalkan buku Yasin beserta tahlilnya. Nah, itu memang ketika nantinya kok di situ ada ayat-ayat Quran, itu bisa dihukumi mushaf. Jadi ngeten loh, mushaf sendiri itu tidak harus satu Quran full, tidak 30 juz enggak, tapi sebagian pun tetap bisa dikatakan mushaf. Nah, sebagian pun tetap dikatakan mushaf. Misalkan kita punya juz amma. Juz amma kan hanya di situ berupa ayat-ayat Quran juz 30. Juz 1 nyampe 29 enggak ada. Nah, itu tetap dikatakan mushaf. Nah, yang menjadi titik tekannya di situ juga ada catatannya. Di situ tetap niate menulis Quran. Jadi mengecualikan misalkan kita nulis Quran tapi niatnya enggak lidirosah. Tapi niate misalkan buat pajangan, buat hiasan, buat kaligrafi, niku tidak termasuk mushaf. Contoh misalkan kaligrafi yang biasanya dijual di masyarakat, dijual di pasar, niku kan kadang ada tulisan bismillah, ada tulisan al-fatihah, ayat kursi. Lah niku tidak dihukumi mushaf. Artinya boleh bagi perempuan yang haid ataupun nifas boleh memegangnya. Nah, meskipun posisinya junub tetap boleh. Soalnya apa? Tujuan dia penulisan kaligrafi sing tulisannya ayat Quran iku enggak kok nulis Quran ki enggak, tapi tujuannya buat hiasan, buat kaligrafi. Nah niku tujuannya tidak lidirosah, enggak masalah, tetap boleh. Tetapi yang menjadi masalah itu ketika di situ ayat Quran iki nulisnya lidirosah, bukan niat hiasan kaligrafi enggak. Nah, misalkan ini juz amma atau Yasin. Nah, niku ditulis, dicetak, dan niku tetap hukumnya mushaf. Jadi tidak harus 30 juz iku mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Membawa mushaf juga sama. Iku memang hukumnya tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Ai idza khafat alaihi, ketika memang khawatir. Jadi memegang ataupun membawa mushaf niku tidak boleh bagi perempuan yang haid atau nifas. Kecuali engko dalam kitab-kitab lain ada pengecualian. Kecuali karena udzur. Misalkan apa? Ada Quran misalkan jatuh di lantai. Lah posisinya perempuan haid atau nifas niku tetap boleh mengambil Quran tersebut ditempatkan di tempat yang layak, di tempat yang
baik, misalkan ditaruh di atas meja, nah niku tetap boleh. Jadi misalkan ada Quran jatuh di lantai, nah posisi haid atau nifas niku boleh memegang Quran soalnya darurat, terus dipegang, terus diambil, ditaruh di meja atau lemari misalkan. Dan niku malah ada ulama yang mengatakan wajib. Soalnya apa? Jatuh di lantai iki darurat. Wa dukhulul masjidilan mlebu masjid. Termasuk yang diharamkan bagi perempuan haid ataupun nifas iku masuk di dalam masjid. Ailil haid in khofat talwisahu. Jadi bagi perempuan yang di situ khawatir darah haid iki mengotori masjid misalkan. Nah, jadi mengotori masjid iki perempuan tidak diperbolehkan masuk di dalam masjid. Nah, posisi ini haid misalkan. Wa tawafulan tawaf juga sama. Tawaf misalkan haji itu tidak diperbolehkan posisinya haid ataupun nifas. Ai fardun au naflan, tawaf wajib ataupun sunnah sama-sama tidak boleh. Nah, ketika perempuan iki kok berangkat haji, nah, sebelum melakukan perkara tawaf dan lain-lain itu kan di situ terkadang ada yang di situ menggunakan cara supaya tidak keluar darah haid, misalkan ngombe pil atau selainnya. Nah itu memang ada sebagian kiai-kiai yang menggunakan metode demikian. Nah, soalnya ketika nantinya kok perempuan posisinya haid ataupun nifas niku tidak boleh melakukan tawaf. Nah, sing ketujuh wal wat ulan wati jima iku juga tidak diperbolehkan. Jadi bersetubuh bagi perempuan yang posisinya haid ataupun nifas niku tidak boleh. Jadi intinya ketika darah haid ataupun nifas enggak boleh, ketika darah haid ataupun nifas itu keluar niku bagi laki-laki niku enggak boleh bersetubuh dengan istrinya. Nah, niku enggak boleh, dilarang. Ya, dan bolehnya itu ketika darah sudah berhenti terus mandi besar, ya wes boleh. Nah, wal istimta ulan seneng-seneng. Istimta bersenang-senang oleh istimta bima kelawan perkara silai ma baina surati kang tetep ing dalam antarane udel warubati lan dengkul. Nah, termasuk yang diharamkan bagi perempuan haid ataupun nifas bersenang-senang antara pusar dan lutut. Niku enggak boleh. Nah, jadi bersenang-senang antara pusar dan lutut iku misalkan didilat, misalkan dijimak niku enggak boleh. Nah, jadi intinya perempuan sing haid ataupun nifas iku ada perkara-perkara yang dilarang bagi perempuan tersebut. Nah, dalam kitab takrib niku ada 8 perkara. Nah, niki penting suatu saat ketika perempuan iki di masyarakat mungkin sebagian ada yang melakukan perkara iki. Nah, mulane kita ngaji bareng-bareng dengan kitab takrib iki, semoga kita ngaji iki tahu menambah ilmu kita. Sing perempuan ya dihindari perkara-perkara yang diharamkan bagi perempuan haid ataupun nifas. Sing laki-laki belajar ini juga penting. Sewaktu-waktu ketika dia berumah tangga, menjadi pemimpin rumah tangga, bisa mengingatkan istri dan anak-anaknya sing perempuan. Dan niku penting. Jadi tidak harus perempuan tok sing belajar, laki-laki juga penting. Sewaktu-waktu ketika dia di masyarakat niku saling mengingatkan kepada sesama. Niku penting.